Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video ini saya akan membahas mengenai fungi atau cendawan. Nama saya Anastasia Putri, mahasiswi FKM UINSU jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas 10 semester 3. Di sini dosen pengampu saya adalah Ibu Halimatus Sa'diah STRKEP MKM. Kira-kira apa sih yang akan kita bahas di dalam video ini? Apa ya? Yang pertama ada sejarah fungi, lanjut yang kedua ada definisi fungi, lalu ada etimologi fungi, keempat morfologi fungi, kelima fisiologi fungi, 6 ekologi fungi, 7 ciri-ciri fungi, 8 reproduksi fungi, dan yang ke-9 ada klasifikasi fungi. Materi yang pertama adalah sejarah penemuan fungi. Pada tahun 1588, spora fungi pertama kali diamati oleh Giambattista della Porta. Selanjutnya, pada tahun 1729, karya yang dianggap sebagai pelopor dalam perkembangan mikologi yaitu publikasi Nova Plantarum Genera oleh Pier Antonio Micheli. Selanjutnya, pada tahun 1761 sampai dengan 1836, Christian Hendrik Persson, ilmuwan dari Belanda, menetapkan klasifikasi jamur pertama dengan begitu terampil, sehingga dianggap sebagai pendiri mikologi modern. Kemudian, pada tahun 1794 sampai dengan 1878, Elias Magnus Fries menguraikan lebih jauh klasifikasi jamur menggunakan warna dan karakteristik mikroskopi spora, metode yang masih digunakan oleh para ahli taksonomi hingga saat ini. Berikut ini adalah ilmuwan penemu fungi atau ilmuwan yang meneliti tentang fungi. Yang pertama di sini ada Pier Antonio Micheli. Micheli tidak hanya mengamati spora tetapi juga menunjukkan bahwa pada kondisi yang tepat spora dapat diinduksi untuk tumbuh menjadi spesies fungi yang sama dengan spesies asal dari spora itu. Di sini ada Elias Magnus Fries, lalu ada Christian Hendrik Persson, lalu ada Giambattista della Porta. Selanjutnya, definisi fungi. Apa sih fungi itu? Fungi adalah regnum dari sekelompok besar makhluk hidup eukariotik heterotroph yang mencerna makanannya di luar tubuh lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Jamur merupakan salah satu tumbuhan tingkat rendah yang tidak berklorofil. Definisi fungi menurut ahli. Apa sih fungi menurut ahli? Pertama di sini ada menurut Ganjar dan kawan-kawan pada tahun 2006. Jamur atau fungi adalah sel eukariotik yang tidak memiliki klorofil, tumbuh sebagai hifa, memiliki dinding sel yang mengandung kitin, bersifat heterotroph, menyerap nutrien melalui dinding selnya, dan mengekskresikan enzim ekstraseluler ke lingkungan melalui spora, melakukan reproduksi seksual dan aseksual. Selanjutnya menurut siapa nih? Yaitu dalam Campbell pada tahun 2003. Definisi fungi menurut ahli. Fungi adalah eukaryota dan sebagian besar adalah eukaryota multiseluler. Meskipun fungi pernah dikelompokkan ke dalam kingdom tumbuhan, fungi adalah organisme yang unik, umumnya berbeda dari eukaryota lainnya. Ditinjau dari cara memperoleh makanan, organisasi struktural, serta pertumbuhan dan reproduksi. Etimologi fungi. Kata bahasa Inggris fungus secara langsung diadopsi dari bahasa Latin fungus atau jamur. Kata ini berasal dari kata Yunani spongos yang mengacu pada struktur makroskopis dan morfologi jamur dan kapang.
Morfologi jamur. Apa sih morfologi itu? Adaptasi morfologi adalah cara penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya melalui bentuk tubuh dan struktur tubuh luar atau alat-alat tubuh makhluk hidup. Ini adalah struktur dari jamur atau fungi. Struktur mikroskopis. Sebagian besar jamur tumbuh sebagai hifa. Struktur yang berbentuk silinder seperti benang berdiameter 2-10 mikrometer dan panjangnya mencapai beberapa sentimeter. Spesies ini mengembangkan struktur hifa khusus untuk penyerapan hara dari inang yang hidup. Struktur makroskopis. Miselia jamur dapat terlihat dengan mata telanjang, misalnya pada berbagai permukaan dan substrat, seperti dinding lembab dan makanan busuk yang biasa disebut kapang atau mold. Fisiologi fungi. Apa sih fisiologi itu? Adaptasi fisiologi adalah cara penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya melalui perkembangan fungsi pada organ-organ tubuhnya. Adaptasi fisiologi sulit diamati karena terjadi pada bagian dalam organ tubuh makhluk hidup. Tekanan mekanis yang diberikan oleh apresorium dihasilkan dari proses fisiologis yang meningkatkan turgor intraseluler dengan memproduksi osmolit seperti gliserol. Adaptasi seperti ini dilengkapi dengan enzim hidrolitik yang disekresi ke lingkungan untuk mencerna molekul organik besar seperti polisakarida, protein, dan lipid menjadi molekul yang lebih kecil yang kemudian dapat diserap sebagai nutrisi. Ekologi fungi. Fungi hidup di setiap lingkungan di bumi dan memainkan peran yang sangat penting di sebagian besar ekosistem. Bersama dengan bakteri, fungi adalah pengurai utama di sebagian besar ekosistem darat dan beberapa ekosistem perairan, dan karenanya memainkan peran penting dalam daur biogeokimia. Habitat fungi yaitu di darat, terestrial, dan di tempat lembab. Ciri-ciri fungi. Yang pertama, tidak memiliki flagela dalam daur hidupnya. Yang kedua, dinding selnya tidak mengandung selulosa, melainkan karbohidrat kompleks termasuk kitin. Lalu yang ketiga, ada organisme eukariotik yang menghasilkan spora. Yang keempat, fungi bisa bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Selanjutnya, sel-sel dari sebagian besar jamur tumbuh sebagai struktur berbentuk tabung, memanjang, dan mirip benang atau filamentos yang disebut hifa. Selanjutnya, lebih dari 70 spesies fungi menunjukkan bioluminesensi. Selanjutnya, ciri-ciri fungi yaitu sel fungi memiliki inti yang dibatasi membran dengan kromosom yang mengandung DNA dengan daerah bukan pengode yang disebut intron dan bagian pengode yang disebut ekson. Fungi tidak mempunyai kloroplast untuk fotosintesis dan merupakan organisme heterotrof. Lanjut, fungi mempunyai dinding sel dan vakuola. Dinding sel fungi terbuat dari glukan dan kitin. Reproduksi fungi atau jamur. Yang pertama, reproduksi seksual atau generatif. Lalu yang kedua, aseksual atau vegetatif. Aseksual. Reproduksi aseksual terjadi melalui spora vegetatif atau konida atau melalui fragmentasi miselium. Fragmentasi miselium terjadi ketika miselium fungi terpisah menjadi beberapa bagian dan setiap bagian tumbuh menjadi miselium terpisah. Fragmentasi miselium dan spora vegetatif mempertahankan populasi klon yang teradaptasi dengan relung tertentu dan memungkinkan penyebaran yang lebih cepat daripada reproduksi seksual. Reproduksi seksual.
Reproduksi secara seksual pada jamur melalui kontak gametangium dan konjugasi. Kontak gametangium mengakibatkan terjadinya singami, yaitu persatuan sel dari dua individu. Singami terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama adalah plasmogami atau peleburan sitoplasma, dan tahap kedua adalah karyogami, peleburan inti. Proses seksual lainnya, ternyata jamur ada proses seksualnya loh, selain yang tadi disebutkan di slide sebelumnya. Selain reproduksi seksual biasa dengan meiosis, fungi tertentu seperti pada genera Penicillium dan Aspergillus dapat bertukar material genetik melalui proses paraseksual yang dimulai oleh anastomosis antara hifa dan plasmogami sel-sel jamur. Frekuensi dan kepentingan relatif dari kejadian paraseksual tidak jelas dan mungkin lebih rendah dari proses seksual lainnya. Proses reproduksi fungi. Ini adalah gambar dari proses reproduksi fungi ya teman-teman. Bisa dilihat. Di sini ada reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Klasifikasi fungi atau jamur. Yang pertama ada Myxomycotina atau jamur lendir. Ini contohnya. Dan yang kedua ada Omycotina. Ini contohnya. Selanjutnya ada Zygomycotina. Ini contohnya black-bellied moth atau Rhizophus sp. Lalu ada Ascomycotina. Berikut dengan contohnya. Lalu ada Basidiomycotina. Selanjutnya yang terakhir ada Deuteromycotina. Contohnya ini. Yang pertama kita bahas adalah kelompok Myxomycotina atau jamur lendir. Myxomycotina merupakan jamur yang paling sederhana, mempunyai dua fase hidup, yaitu fase vegetatif atau fase lendir yang dapat bergerak seperti amoeba disebut plasmodium. Yang kedua, fase tubuh buah. Reproduksi kelompok jamur ini secara vegetatif dengan spora, yaitu spora kembara yang disebut dengan Myxoflagellata. Selanjutnya yang kita bahas adalah kelompok Ascomycotina. Tubuh ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Ascomycotina multiseluler, hifanya bersekat dan berinti banyak. Hidupnya ada yang parasit, saprofit, ada yang bersimbiosis dengan ganggang membentuk lichenids atau lumut kerak. Cara bereproduksinya dengan dua cara, yaitu dengan vegetatif dan generatif. Dengan cara vegetatif yaitu pada jamur uniseluler membentuk tunas-tunas, pada yang multiseluler membentuk spora dari konida. Sedangkan reproduksi generatif yaitu membentuk askus yang menghasilkan askospora. Selanjutnya kita bahas mengenai Oomycotina. Tubuhnya terdiri atas benang atau hifa tidak bersekat, bercabang-cabang dan mengandung banyak inti. Oomycotina bereproduksi dengan dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Reproduksi vegetatif yang hidup di air dengan zoospora, yang hidup di darat dengan sporangium dan konida. Reproduksi generatif, bersatunya gamet jantan dan betina membentuk oospora yang selanjutnya tumbuh menjadi individu baru. Selanjutnya ada kelompok Zygomycotina. Tubuhnya multiseluler, lalu habitat umumnya di darat sebagai saprofit, hifa tidak bersekat. Reproduksinya juga dua cara, vegetatif dan generatif. Dengan cara vegetatif dengan spora, sedangkan generatif dengan konjugasi hifa positif dengan hifa negatif akan menghasilkan zygospora yang nantinya akan tumbuh menjadi individu baru. Selanjutnya ada kelompok Basidiomycotina.
Ciri khasnya, alat reproduksi generatifnya berupa basidium sebagai badan penghasil spora. Kebanyakan anggota spesies berukuran makroskopik. Selanjutnya, kelompok Deuteromycontin. Nama lainnya, fungi imperfecti, jamur tidak sempurna. Dinamakan demikian karena pada jamur ini belum diketahui dengan pasti cara pembiakan secara generatif. Cara hidup jamur atau fungi. Jamur tidak memangsa dan mencernakan makanan. Untuk memperoleh makanan, jamur menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miseliumnya, kemudian menyimpannya dalam bentuk glikogen. Sebagai makhluk heterotrof, jamur dapat bersifat parasit. Yang pertama ada parasit obligat. Parasit obligat merupakan sifat jamur yang hanya dapat hidup pada inangnya, sedangkan di luar inangnya tidak dapat hidup. Selanjutnya, parasit fakultatif adalah jamur yang bersifat parasit jika mendapatkan inang yang sesuai, tetapi bersifat saprofit jika tidak mendapatkan inang yang cocok. Selanjutnya, saprofit merupakan jamur pelapuk dan pengubah susunan zat organik yang mati. Jamur saprofit menyerap makanannya dari organisme yang telah mati seperti kayu tumbang dan buah jatuh. Sebagian besar jamur saprofit mengeluarkan enzim hidrolasi pada substrat makanan untuk mendekomposisi molekul kompleks menjadi molekul sederhana sehingga mudah diserap oleh hifa. Jamur yang menguntungkan. Ternyata jamur ada yang menguntungkan ya teman-teman. Yang pertama ada Rhizopus oryzae untuk pembuatan tempe. Lanjut yang kedua ada Mucor javanicus untuk pembuatan tape. Yang ketiga ada Saccharomyces cerevisiae untuk pembuatan roti dan minuman alkohol. Lanjut Aspergillus wenti untuk pembuatan kecap. Dan yang terakhir, Aspergillus oryzae untuk pembuatan roti. Selain jamur yang menguntungkan, ternyata banyak loh teman-teman jamur yang merugikan. Apa saja sih? Yang pertama ada Aspergillus fumigatus, penyebab penyakit paru-paru pada burung. Exobasidium faecians, parasit pada tanaman. Amanita phalloides, menghasilkan racun balin. Aspergillus flavus menghasilkan racun aflatoksin. Epidermophyton floccusum, penyebab penyakit kulit. Alhamdulillah sudah selesai materi hari ini mengenai fungi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan kata-kata yang kurang baik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you for your attention.